Baik, kita teruskan. Terima kasih Pak Ketua, Pak Saiful Huda, dan Pak Menteri. Yang tadi Pak Ketua Panja, Pak Saiful Huda telah menyampaikan poin-poin laporan hasil kerja peta jalan pendidikan. Mendikbud akan menyampaikan tanggapan mengenai laporan ini nanti setelah dipersilahkan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, agenda kedua adalah laporan perkembangan tindak lanjut rapat kerja tanggal 20 Januari 2021 mengenai skema kebijakan afirmatif dan opsi lain terkait guru dan tenaga kependidikan honorer. Agenda kedua ini dibahas sebagai tindak lanjut salah satu butir keputusan Raker angka 9 yang menyebutkan Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbud RI segera berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait untuk menyusun skema kebijakan afirmatif dan opsi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menyusun skema kebijakan afirmatif dan opsi lain yang memungkinkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi guru dan tenaga kependidikan honorer dengan mempertimbangkan lama pengabdian dalam proses perencanaan dan pengadaan ASN baik dalam formasi CPNS maupun P3K, dan melaporkan kepada Komisi 10 DPR RI paling lambat tanggal 21 Maret 2021. Tersebut di atas, Komisi 10 DPR RI ingin mendapatkan penjelasan secara komprehensif mengenai perkembangan hasil koordinasi dengan kementerian lembaga lain terkait, utamanya mengenai usulan opsi-opsi yang terbaik yang dapat dipergunakan untuk menghantarkan guru dan tenaga kependidikan honorer yang memiliki lama pengabdian ke dalam formasi CPNS ataupun P3K. Opsi-opsi tersebut diharapkan sebagai langkah awal upaya menyusun kebijakan makro strategis mengenai guru dan tenaga kependidikan honorer yang didasari pada data pemetaan menyeluruh jumlah dan komposisi guru dan tenaga kependidikan honorer secara nasional. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, agenda ketiga perkembangan program 1 juta P3K tahun 2021, Komisi 10 DPR RI mencatat bahwa per tanggal 5 Maret 2021 jumlah guru yang mendaftar program rekrutmen 1 juta P3K berjumlah 568.238 orang. Namun masalah lain yang mengemuka pada tataran pemerintah daerah adalah mengenai belum adanya kepastian skema pendanaan bagi GTK yang telah lulus P3K. Terkait hal tersebut, Komisi 10 DPR RI merasa sangat perlu untuk mendapatkan penjelasan yang komprehensif terhadap permasalahan terkait program 1 juta P3K tahun 2021. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian pokok-pokok agenda rapat kerja hari ini. Sebelum Saudara Mendikbud Republik Indonesia menyampaikan paparannya, kita perlu kesepakatan waktu sampai pukul sekarang jam 10:05 sampai jam 12. Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya kepada Saudara Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia untuk menyampaikan paparannya. Monggo, Mas Menteri. Lagi tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ketua, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Ketua, dan para anggota Komisi 10 DPR RI, terima kasih pertama kali untuk laporan panja peta jalan pendidikan. Terima kasih untuk kerja keras Bapak Ibu untuk mendapatkan berbagai macam masukan. Jadinya Kemendikbud merasa sangat terbantu. Seperti yang Bapak Ibu bilang, ya, peta jalan ini adalah suatu draft atau ya bisa dibilang prakonsep gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah lompat kepada suatu peta jalan yang sudah mendetail, kita tidak bisa mendapatkan secara cepat berbagai macam masukan dari masyarakat. Jadi kalau idenya dengan format yang lebih mudah dicerna bagi masyarakat, kita bisa mendapat masukan lebih
cepat sehingga pada saat kita melakukan yang lebih definitif itu sudah tertampung berbagai macam masukan. Nah, jadi itu memang strategi kita untuk melakukan sosialisasi ini adalah sebenarnya untuk mendapat masukan gitu. Kita ke arah mana nih sebenarnya? Sepertinya sudah terlihat bahwa ada keinginan sebenarnya dari masyarakat maupun juga dari Komisi 10 untuk meningkatkan kedalaman baik dari aspek filosofis tapi juga dari sisi sektoral. Ya, kelihatannya lebih ingin suatu strategi yang lebih komprehensif gitu ya. Jadinya itu kami menjadi masukan bagi kami, dan terima kasih untuk kerja keras Komisi 10 untuk bisa merealisasikan masukan-masukan untuk peta jalan pendidikan. Pasti akan terus kita jalani, kita kaji, dan akan terus kita sempurnakan. Saya masuk agenda pertama hari ini. Agenda pertamanya adalah perkembangan persiapan seleksi guru P3K dan kebijakan afirmasi. Bisa mulai di halaman pertama. Ya, ini adalah lini masa daripada program seleksi tes guru P3K. Nanti ujian seleksinya targetnya adalah Agustus 2021. Akan ada 3 ujian seleksi. Dan ini kan tahun pertama, tentunya tahun kedua akan kita lanjutkan ujian seleksinya. Ada 3, satu di bulan Agustus, satu lagi di bulan Oktober, dan satunya lagi di bulan Desember. Nah, memang di bulan Maret ini targetnya adalah untuk formasi final dari Kemenpan RB dan juga sinkronisasi formasi oleh BKN, dan validasi dilakukan oleh Pemda dan Kemendikbud sesuai aturan dan undang-undang negara kita. Formasi itu hanya bisa diajukan oleh daerah ya, makanya itu yang kita kejar-kejar selama 2 bulan terakhir ini. Tapi Bapak Ibu, satu poin yang penting adalah dari mana kita bisa mendapatkan sebenarnya komitmen dari Pan RB dan Kemenq dan hampir seluruh kabinet untuk mendapatkan komitmen alokasi sampai dengan 1 juta kapasitas ya. Jadi ini bukan perekrutan 1 juta guru, mohon saya koreksi. Ini adalah kapasitas, menyediakan kapasitas anggaran sebesar sampai dengan 1 juta guru itu gimana kita bisa mendapatkannya? Belum pernah kita bisa mendapatkannya bertahun-tahun itu. Alasannya kenapa kami berhasil memperjuangkan angka itu adalah dengan kondisi adanya tes seleksi. Itu satu-satunya alasan kenapa. Jadi kalau ada pertanyaan kok Kemdikbud bisa mendapatkan sampai saat, padahal sebelumnya formasi kapasitas kita nggak pernah sedikit pun sebesar itu. Alasannya adalah hanya dengan satu kondisi, ada tes minimum kompetensi yang dilakukan. Itulah kondisi kenapa kita bisa berhasil mendapatkan anggaran formasi kapasitas sampai dengan maksimum 1 juta guru. Nah, itulah alasannya Bapak Ibu. Jadi mohon dimengerti bahwa itulah kondisi permintaan kita, makanya kita bisa mendapatkan itu. Jadi itu satu poin yang sangat penting untuk dipahami masyarakat, bahwa kondisi adanya tes seleksi itu tidak mungkin tidak ada gitu. Berikutnya kami mendengar beberapa masukan bahwa mungkin ada isu dengan sosialisasi formasi P3K ini. Saya dengan keras harus menjawab ini, bahwa seluruh dirjen kami dan termasuk saya sudah kunker ke Sulawesi, ke NTT, ke Papua. Jadi menteri pun dan Bapak Ibu Komisi 10, saya sudah mendengar banyak sekali Bapak Ibu di Komisi 10 sudah mensosialisasikan formasi. Bapak Ibu, masalahnya bukan sosialisasinya. Kita telah melakukan berbagai macam acara, webinar, Zoom untuk terus menyebut bahwa 1, tolong ajukan formasi, 2, pemerintah pusat akan mendanai menyiapkan biaya melalui DAU untuk semua formasi yang lulus tes P3K. Jadinya mohon maaf Bapak Ibu, tapi sosialisasi yang kita telah lakukan itu sudah seintensif mungkin, baik dari pemerintah daerah maupun
bahkan kunker pun kita. Jadi ini adalah program yang sangat intensif. Namun apa yang terjadi halaman berikutnya? Yang kita lihat adalah ini trennya, hasil daripada sosialisasi kita, bahwa ada daerah-daerah yang mengajukan lebih banyak formasi daripada data yang kita dapatkan, ya. Misalnya daerah seperti Bali, Gorontalo, Maluku Utara, Sumsel lumayan tinggi, sampai ada daerah-daerah yang paling bawah yang tidak mengajukan formasi sebanyak yang kita harapkan, yaitu daerah seperti Riau, Papua, Sumatera Barat, dan lain-lain. Jadi ya, totalan formasi pemerintah daerah ini memang menjadi maksimum daripada yang bisa kita angkat menjadi P3K. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, ini bukan yang formasi ini adalah maksimum, ya, berarti mereka masih tentunya harus mengambil tesnya. Nah, sebanyak 196 daerah mengusulkan formasi kurang dari 50% dari total formasi yang menurut Kemdikbud masih dibutuhkan. Nah, 58 daerah tidak mengajukan formasi sama sekali. 29 diantaranya itu ada di Papua dan Papua Barat. Jadi ini adalah isu yang sedang kami tangani sekarang. Tapi kenapa alasannya banyak Pemda ini tidak? Bapak Ibu, ini adalah program pertama kali dalam bertahun-tahun bahwa pemerintah pusat mengajukan dan memberikan jaminan anggaran untuk formasi sebesar ini. Nggak heran juga pemerintah daerah banyak yang belum percaya. Apakah benar? Betul. Jadi yang saya pun berinteraksi waktu saya jalan di Papua, waktu saya jalan-jalan di Sorong, Kabupaten Sorong, sama waktu di NTT, waktu saya mensosialisasikan ini, baik pejabat-pejabat di daerah masih setengah-setengah percaya, Bapak Ibu, bahwa ada pemekaran formasi sebesar ini dan diperbolehkan. Jadi banyak dari mereka yang masih takut dengan beban anggaran di APBD-nya, bahwa nanti mungkin harus ditalangi oleh daerah. Jadi ini adalah masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan sosialisasi. Ini membutuhkan waktu, gitu. Seperti yang kita lihat, banyak daerah-daerah yang mungkin belum berani mengajukan formasi ini adalah daerah-daerah yang mungkin juga terbatas anggarannya untuk kebutuhannya. Jadinya itu yang sedang kita coba selesaikan. Tapi alasannya bukan karena kurang sosialisasi, alasannya adalah ini butuh waktu proses meyakinkan pemerintah daerah bahwa ini beneran loh, benar-benar akan anggarannya disiapkan oleh pemerintah pusat. Jadi yang kaget Bapak Ibu bahwa ada formasi sebesar ini, gitu. Mari kita masuk halaman berikutnya. Nah, ini suatu hal yang mungkin kita suka lupa, ya. Kami pun di Kemdikbud kaget melihat ini. Dari tahun ke tahun, Bapak Ibu bisa melihat tahun 2000 adalah rekor yang sangat besar. Saya nggak tahu kapan terakhir kali, mungkin saya cek tadi itu, saya cek berapa? 2000? 2000. Enggak, kapan terakhir kali sebesar 500? Belum pernah, ya, udah 10 tahun. Kalau bisa nanti saya cek lagi Bapak Ibu, tapi mungkin dalam 10 tahun terakhir ini belum pernah ada formasi sebesar 500.000. Dan ini harus menjadi suatu hal yang bisa kita rayakan bersama Bapak Ibu, gitu. Karena desakan Komisi 10, karena perjuangan Kemendikbud, perjuangan Kemenq dan Pan-RB, pertama kalinya kita berhasil melakukan formasi di P3K 513.000. Jadinya walaupun mungkin tidak mencapai 1 juta, tapi kalau kita lihat relatif dari tahun-tahun kemarin, ini merupakan pencapaian yang luar biasa dan menurut saya patut kita rayakan, gitu loh. Rayakan untuk para guru honorer, gitu, bahwa mereka mendapat kesempatan untuk bisa sampai dengan 500.000 formasi yang sudah ada. Nah, satu hal yang sangat penting untuk disosialisasikan di masing-masing daerah, dan mohon dukungan Bapak Ibu di masing-masing dapilnya. Walaupun 513.000 formasi yang sekarang sudah ada, namun semua guru honorer tetap dapat mengikuti seleksi di tahun 2021. Saya ulang lagi, ya.
berapapun formasi yang didapatkan di tahun 2021, semua guru honorer masih tetap bisa mengikuti tes seleksi ini. Nah, ini poin yang sangat penting. Kenapa? Jadinya guru yang lulus atau lolos seleksi, walaupun misalnya formasinya tidak mencukupi, dia tidak harus mengambil tes di tahun berikutnya. Dia bisa menggunakan hasil tes tersebut. Dia bisa menggunakan hasil tes untuk tahun berikutnya. Jadi pada saat formasinya kebuka, dia akan langsung masuk. Ya. Jadi itu suatu hal yang penting. Jadi Bapak Ibu, yang akan terjadi tahun ini adalah semuanya akan mengambil tes, ya. Dan seperti yang saya udah ulang 5-10 kali, dan mohon diulang lagi, hanya yang lolos seleksi yang akan menjadi P3K. Jadinya kalaupun yang lolos seleksi itu di atas 500.000, ya, atau mungkin di daerah-daerah tertentu di mana formasinya belum terbuka, dia akan disiapkan untuk tahun berikutnya. Dan bulan adalah di tahun ini adalah bulan di mana Kemdikbud akan mengejar pengajuan formasi untuk tahun berikutnya. Jadinya semua daerah-daerah seperti Papua, Riau yang masih mungkin perlu kita penekanan, perlu memberikan mereka keyakinan, itu kita sampai tengah bulan Agustus bisa. Tetapi semua guru itu bisa mengambil tes pertamanya dia di tahun ini. Jadinya pun kalau dia gagal, dia tahu apa kelemahan dia, dan dia bisa belajar lagi mengambil tesnya tahun berikutnya. Jadi ini bukan suatu masalah bahwa angkanya 500.000 gitu. Halaman berikutnya. Dan tentunya kali ini berbeda. Saya sudah menekankan ini beberapa kali. Kali ini apa sih bedanya? Bedanya adalah dengan tim baru di Kemdikbud dan GTK yang lumayan handal di bidang pengajaran online. Dan ini memang salah satu fokusnya kita. Kita ini secara esensinya membuat suatu MOOC. Kita buat sedikit Universitas P3K lah gitu namanya. Ya, online Universitas P3K, di mana program guru belajar dan berbagi ini bukan cuman dari kita, tapi guru-guru pun. Jadi mengajar bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan probabilitas untuk lulus seleksi ini. Jangan lupa Bapak Ibu, kepentingan daripada tes seleksi ini bukan hanya untuk membuktikan minimum kompetensi dan melindungi anak-anak kita, guru-guru yang tidak memenuhi minimum kompetensi. Tetapi yang membuat saya sangat semangat dengan adanya tes seleksi ini adalah karena semua materi sudah kita berikan secara online dan guru bisa secara mandiri belajar, kita juga bisa menemukan atau mengidentifikasi siapa sih guru-guru kita yang niat belajar. Iya kan? Siapa guru-guru kita yang niat belajar? Guru yang hebat bukan hanya guru yang bisa mengajar. Guru yang hebat adalah guru yang punya motivasi belajar sepanjang hayat. Ya, dan inilah makanya program guru belajar dan berbagi ini sangat penting, karena kita tidak bisa memberikan saja mereka ayo lolos seleksi, kita dukung dengan pengajaran online yang terskala untuk hampir semua guru honorer kita. Dan ini bimbingan ini terus akan kita laksanakan. 256.000 guru telah mengakses situs guru belajar dan berbagi, dan 101.000 guru telah bergabung dalam forum diskusi. Ini partisipasi yang luar biasa. Di masa pandemi ini, satu hal yang positif yang sudah kita lihat secara data Bapak Ibu adalah partisipasi guru dalam pembelajaran apapun yang sifatnya online itu sangat tinggi kehausannya. Nah, ini harapan saya, calon-calon yang akan lulus seleksi adalah yang dengan kehausan belajar yang tinggi. Sekarang kita masuk kepada kebijakan afirmasi. Jadi Bapak Ibu, kita memikirkan bagaimana caranya kita mendukung dan memberi nilai tambah kepada pengalaman di dalam dunia pendidikan tanpa mengurangi minimum kompetensi yang bisa terdemonstrasikan melalui tes seleksi ini.
Jadinya kami mengambil posisi di Kemendikbud bahwa pengalaman adalah suatu proksi daripada mutu. Karena kalau bahasa Inggrisnya itu tacit knowledge atau pengalaman. Hal-hal yang tidak bisa diukur oleh tes itu harus juga dinilai, seperti pengalaman berguru dan lain-lain. Nah, jadinya setelah juga dengan Pan RB dan melakukan berbagai macam negosiasi, jadi kita menentukan adalah kita akan memberikan bonus point untuk passing grade. Jadinya apapun passing grade-nya, peserta dengan umur 40 ke atas, ya, 40 tahun ke atas dan berstatus aktif selama 3 tahun terakhir mendapat bonus nilai kompetensi teknis sebanyak 75 poin. Jadi total poinnya itu nanti 500 poin. Jadi esensialnya dia mendapat 15% bonus. Ya, 15% bonus untuk yang itu. Dan bukan hanya untuk yang di umur 40, peserta-peserta penyandang disabilitas juga mendapat nilai bonus sebanyak 10% dari maksimal bonus. Jadinya ini adalah kebijakan afirmatif tanpa mengorbankan minimum kompetensi yang dibutuhkan untuk para siswa. Jadi itu adalah kompromi yang kita harus lakukan. Pertama, kita harus lindungi siswa kita. Kedua, kita harus memberikan nilai tambah untuk pengalaman, Bapak Ibu. Karena pengalaman itu ada nilainya yang belum tentu bisa dites gitu. Jadi itu adalah landasan filosofis daripada afirmasi ini. Afirmasi ini bukan kita berikan karena oh ya memang sudah lama bekerja, bukan. Kita memberikan afirmasi ini karena menurut kami pengalaman itu ada nilainya dan harus dihargai dan belum tentu bisa dilihat melalui tes. Nah, satu hal lagi, poin yang penting di atas ini, ujian seleksi pertama, yaitu ingat tadi saya bilang yang pertama kan ada 3 tes tahun ini. Di bulan Agustus adalah tes yang pertama, ya. Untuk yang pertama itu hanya untuk guru honorer di dalam sekolah negeri masing-masing. Jangan lupa ya, tes seleksi P3K ini adalah untuk memposisikan guru di dalam sekolah negeri. Jadinya kenapa kita membilang guru honorer yang sedang kerja di sekolah negeri duluan? Karena mereka sudah lokasinya di situ. Mereka sudah lokasinya di situ. Jadi mereka diberikan ronde pertama di bulan Agustus, lalu sisanya boleh bergabung di 2 ronde berikutnya. Ujian seleksi kedua dan 3 terbuka semua honorer. Jadinya kita pastikan kita prioritaskan karena kami juga mendapat banyak masukan. Loh, guru-guru yang sudah ada di sekolah itu harusnya yang mendapat prioritas dulu gitu sebelum guru dari misalnya lulusan PPG dan yang baru. Ini banyak sekali yang sudah melakukan komplain baik ke Komisi 10 maupun ke kita. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi sequencingnya aja. Yang pertama mengambil tes, baru kedua, ketiga dibuka. Nah, kabar gembira bagi peserta yang sudah memiliki sertifikasi guru, ya. Jadi tes kompetensi ini, tes seleksi guru P3K ini ada beberapa komponennya, Bapak Ibu. Ada komponen teknis, ada komponen manajerial, sosiokultural, dan ada komponen wawancara atau esai tertulis yang dikirim. Nah, bagi peserta yang sudah mendapatkan sertifikasi guru, dia mendapatkan nilai penuh ujian komponen tes kompetensi teknisnya, ya. Jadinya itu saja yang dia secara otomatis dapat 100% untuk komponen, tapi dia masih harus harus lulus passing grade untuk manajemen dan wawancara. Jadi Bapak Ibu, ini adalah upaya Kemendikbud untuk menjawab baik permintaan dari Komisi 10, baik juga dari aspek pedagogi dan aspek mutu pendidikan secara filosofis masih matching untuk melindungi kualitas pendidikan guru kita, Bapak Ibu. Jadi ini adalah yang bisa kita tawarkan, dan terima kasih teman-teman di Kemendikbud yang sudah dengan susah payah bernegosiasi dengan berbagai kementerian lainnya, terutama Pan RB untuk bisa mendukung kita untuk melakukan kebijakan afirmasi ini. Jadi itu kira-kira Bapak Ibu mengenai program afirmasi P3K. Dan jadi poin yang pertama tadi saya ulang sedikit. Poin yang pertama adalah kita tidak akan mungkin mendapatkan kapasitas 1 juta guru ini kalau tidak ada
minimum tesnya karena itu adalah kondisi permintaannya. Kedua, angka 500.000 adalah angka historis untuk formasi ASN guru yang dalam 10 tahun terakhir ini belum sempat kita tercapai sebesar ini. Jadi itu juga patut kita rayakan. Ketiga adalah isunya lebih mendalam daripada sosialisasi, bukan hanya sosialisasi, tapi kepercayaan daerah bahwa pemerintah pusat akan benar-benar menalangi biaya ini, dan itu ya kerja keras kita, itu membutuhkan waktu dan pendekatan. Dan yang keempat adalah bahwa walaupun 500.000 itu pun saya rasa kalau kita mengasumsi semua guru honorer mengambil tes, berapa persentase yang masuk, saya rasa akan masuk. Tapi pun kalau tidak masuk, yang lebih lulus di atas itu, mereka akan secara otomatis bisa menggunakan angka itu untuk formasi pada saat formasi daerah mereka terbuka tahun berikutnya. Dan di bulan Agustus disitulah kita akan melengkapi jumlah formasi untuk yang tahun berikutnya. Jadi kami akan terus bekerja keras. Dan tentunya kabar yang terakhir adalah untuk menjawab apresiasi pemerintah pusat terhadap pengalaman dan dedikasi, di mana itu ada nilainya untuk mutu. Kita memberikan afirmasi 15% bonus poin kepada yang umurnya 40 ke atas ya, dan juga untuk penyandang disabilitas. Terima kasih Pak Ketua. Lewat ya Pak Ketua pas katanya, sehingga Mas Menteri nanti tadi karena sudah banyak sekali, beliau sudah ngasih berapa halaman ya? 280 315 katanya, 315 halaman, jadi sudah terlalu banyak itu semua, sehingga Pak Ketua tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan. Saya kira saya juga nampaknya tadi sudah disampaikan oleh Mas Menteri tentang trust atau kepercayaan dari Pemda, nampaknya perlu skema gimana caranya, saya kira itu. Kemudian yang kedua, Mas Menteri juga sudah menyampaikan skema guru honorer, tapi belum skema tenaga kependidikan. Skema guru honorer sudah jelas sampai ada kasih bonus poin ada apa, tapi skema tenaga kependidikan itu seperti apa belum keluar. Kemudian vaksinasi guru, saya kira ini berita bagus, tetapi juga banyak yang was-was karena muridnya memang lebih kuat, tetapi kan kemarin ketika tatap muka yang awal diprotes oleh asosiasi atau ikatan dokter anak Indonesia. Ini juga saya kira perlu bagaimana caranya supaya murid ini mau seperti apa. Terakhir tentang konsep P3K, ini memang kemarin diskusi di Panja juga karena belum jelas. Dari konsep P3K ini ada yang SK-nya 1 tahun, ada yang SK-nya 5 tahun dan seterusnya. Ini mungkin ini yang perlu ada tambahan. Kalau secara khusus sih nampaknya Mas Menteri ini punya pengalaman yang luar biasa, tapi to be producer ya, jadi memanfaatkan masyarakat ini menjadi user atau customer ini luar biasa. Tetapi menjadi owner sebuah negeri yang bersama-sama dengan yang lain dan bagaimana memperlakukan penduduknya dengan kebutuhan dasar, ini yang perlu saya kira lewat pendidikan perlu disampaikan. Nampaknya itu yang mungkin PJP relevan untuk mencurahkan bagaimana caranya. Itu mungkin Mas Menteri, mohon maaf ini sudah habis waktunya, apakah kita break dulu? Ini sesuai dengan peraturan katanya break dulu. Lanjut aja Mas. Kalau ini kalau ada, karena ada keperluan lagi mungkin, tapi berarti tidak boleh lama ini Pak Menteri, mungkin berapa menit silahkan. Jangan 3 menit juga dong. 3 menit kan tidak menjawab semua ini Mas Menteri. Silakan waktunya, tetapi tidak lama. Saya tidak bisa menentukan. Sekaligus nanti saya mohon izin untuk membacakan kesimpulan juga. 15 menit saja ya. 15 menit saya kira begitu, tetapi itu termasuk dengan saya membacakan kesimpulan Mas Menteri. Monggo Mas Menteri mau 3 menit atau 5 menit, tetapi beberapa hal itu mungkin kalau toh misalnya tidak dijawab sekarang akan ditindaklanjuti dengan cara apa. Silakan Pak Mas Menteri. Saya perpanjang menjadi secara jam 12 lewat 20 berarti.
Silakan Mas Menteri. Terima kasih. Dalam spirit kesetaraan, saya juga ingin mohon dikasih meter 3 menit Pak, karena saya ingin solider dengan seluruh member anggota Komisi 10. Oke, nomor 1, semua guru seni, olahraga, dan guru agama, karena guru agama semuanya akan termasuk dalam seleksi P3K. Kita sudah berkoordinasi dengan Kemenak untuk memastikan bahwa formasi tersebut akan masuk. Jadi jangan khawatir, untuk guru seni, olahraga, dan agama akan masuk formasi P3K. Ketiga, secara struktural tidak ada yang namanya formasi kalau bukan ASN, kalau nggak ada yang namanya ASN kalau bukan lembaga pemerintah. Jadi nggak ada namanya formasi atau P3K untuk swasta. Itu memang secara teknis dan undang-undang yang namanya P3K itu ya kalau kerja di sekolah negeri ya, atau di lembaga negeri kita. Jadi mohon bisa dijelaskan secara struktural memang itu terjadi. Jadi ini adalah membuka lowongan kerja, memprioritaskan yang sudah ada di sekolah negeri kita, tapi tidak menutup kemungkinan untuk bagi yang swasta kalau ingin bergabung. Jadi mohon itu ditekankan. Itu adalah strukturnya memang begitu ya. Kon itu kamu bahasa Jawa itu. Ada beberapa isu lain kalau itu yang paling besar tadi. Untuk guru 3T akan ada kebijakan yang sangat spesifik ke daerah-daerah 3T kita. Nggak cukup hanya dengan P3K pengangkatan. Mereka butuh bantuan guru pendukung, guru penggerak, mereka butuh banyak lagi. Jadi itu strategi terpisah. Ini tidak akan menyelesaikan masalah guru di 3T. Itu butuh benar-benar spesifik itu. Mengenai disabilitas, kita akan pastikan bahwa di isu mengenai apakah mereka akan diangkat apa tidak itu menjadi salah satu hal yang harus kita pikirkan dan mengkaji. Mohon Bapak Ibu membaca buklet yang sudah kita sirkulasi mengenai P3K ini, karena semua informasinya ada di situ. Mungkin tadi ada beberapa komen yang mungkin belum melihat bahwa ini sebenarnya sudah melakukan prioritasi untuk tahun ini Pak, makanya nggak ada CPNS mulai lagi tahun depan, tapi ini agar kita memprioritaskan guru-guru honorer terutama yang ada, bukan guru-guru lain. Tentunya CPNS akan berlanjut, tapi berlanjutnya di tahun berikutnya. Mengenai isu dengan aturan dengan Kemdagri, itu merupakan suatu hal yang akan kami kaji lebih jauh, dan syarat ikut ASN P3K itu cukup NIK dan terdaftar di Dapodik, tidak perlu persetujuan kepala daerah. Jadi mohon itu juga dikonfirmasi. Dan untuk poin yang terakhir, ini saya harus menyebut sekali lagi sebagai penutup bahwa mohon tidak mempercayai apapun informasi yang ada di masyarakat yang sama sekali tidak benar. Kemendikbud tidak akan pernah dan tidak pernah akan menghilangkan pelajaran beragama. Agama adalah prinsip esensial daripada peta jalan pendidikan. Itulah kenapa profil pertama daripada pelajar Pancasila, yaitu objektif daripada seluruh reformasi pendidikan kita adalah kepercayaan dengan Tuhan Yang Maha Esa dan ketakwaan, akhlak mulia. Itulah yang kita maksudkan. Jadi kita pasti akan memasukkan frasa agama di dalam itu. Jadi mohon untuk masyarakat berpikir kritis dan tidak percaya akan berbagai hal-hal yang tidak benar ya. Jadinya yang saya ingin tekankan. Untuk itu semoga saya memenuhi waktu 3 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisanya akan secara tertulis Pak Ketua. Terima kasih. Masih 15 detik ternyata. Ini luar biasa nih Mas Menteri. Apa nikah salah kepencet saya tadi? Tapi apresiasi saya kira atas semuanya, dan tentu tidak seluruhnya bisa diselesaikan. Ini baru habis Pak Mas Menteri. Tidak seluruhnya bisa diselesaikan di raker hari ini. Nah, oleh karenanya tadi juga saya sudah sampaikan tentang guru dan tenaga kependidikan honorer, nanti mungkin akan berlanjut dengan Panja. Pak Iwan Syahril mungkin meluangkan waktu nanti sepenuh hati dan seluas-luasnya ini sama Ibu Agustina Wilujeng dan Panja, dan hal-hal lain tadi sudah terklarifikasi. Sungguh pun mungkin saya kira masukan-masukan seperti disampaikan oleh Mas Menteri untuk nanti ditindaklanjuti. Saya kira ini karena disaksikan oleh banyak pihak, ini sekaligus mengklarifikasi semuanya. Apakah itu frasa
iman dan takwa atau kata agama dan sebagainya akan ditambahkan dan seterusnya. Dan memang kalau lengkapnya memang tuntutannya banyak sekali dari Ketua Panja tadi, ada 315 halaman. Selanjutnya izinkan saya membaca kesimpulan dari raker hari ini. Langsung ke kesimpulan, monggo kalau mau ditampilkan. 1. Komisi 10 DPR RI menyerahkan laporan hasil panja peta jalan pendidikan kepada Mendikbud RI. Selanjutnya mendesak Kemendikbud RI untuk segera menindaklanjuti rekomendasi panja peta jalan pendidikan dan menyampaikan perkembangan tindak lanjutnya secara tertulis kepada Komisi 10 DPR RI pada masa sidang berikutnya. Jadi ini agak longgar karena masa sidang berikutnya, jadi setelah reses. Kemudian yang kedua, Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbud RI berkoordinasi antara lain dengan Kemenkyu RI dan Kemendagri RI untuk menerbitkan penguatan kebijakan lintas kementerian lembaga mengenai kepastian penganggaran penggajian guru dan tenaga kependidikan P3K dalam formasi dana alokasi umum APBN tahun anggaran 2021 sebagai jaminan bagi pemerintah daerah untuk mengajukan formasi GTK honorer dalam P3K tahun 2021. Yang ketiga, Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbud RI memastikan kebijakan afirmasi dalam seleksi guru P3K terlaksana dalam setiap tahapan seleksi tanpa diskriminasi bagi guru honorer yang mengikuti seleksi guru P3K. Kemudian yang keempat, Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbud RI agar kebijakan afirmasi dalam seleksi guru P3K merupakan langkah awal sebagai upaya menyusun kebijakan makro strategis mengenai guru dan tenaga kependidikan honorer yang didasari pada data pemetaan menyeluruh jumlah dan komposisi guru dan tenaga kependidikan honorer secara nasional. Yang kelima, Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbud RI untuk membuat komposisi tenaga kependidikan dalam seleksi P3K tahun 2021 mengingat urgensi dukungan kinerja Tendik tenaga pendidikan dalam proses administrasi pada satuan pendidikan seperti input dan update data pokok pendidikan Dapodik, serta untuk guru pendidikan agama dan guru olahraga, ini yang karena tidak ada di 2021. Kemudian yang keenam, Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbud RI berkoordinasi dengan Kemendagri RI untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah secara masif dan komprehensif, khususnya dalam hal kebijakan perhitungan dana BOS berdasarkan besaran satuan biaya masing-masing daerah, sehingga terjadi pemahaman yang sama terhadap Permendikbud nomor 15 tahun 2021 tentang sekolah penerima dana BOS reguler tahun ajaran 2020-2021 dan Permendikbud nomor 16 tahun 2021 tentang satuan biaya dana BOS reguler masing-masing daerah. Terakhir, yang ketujuh, Komisi 10 DPR RI menekankan Kemendikbud RI untuk memperbaiki pola komunikasi dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan sehingga setiap kebijakan pendidikan dapat difahami secara baik dan tepat oleh masyarakat, seperti terkait tidak adanya frasa agama. Itu kalau saya kata ya, bukan frasa ya, dalam peta jalan pendidikan. Demikian saya kira. Mungkin ada masukan Bapak Ibu Pimpinan. Ya, silakan Pak Ketua Pimpinan. Ya, Bang Andreas, silakan Bang Andreas. Entah ini apakah perlu dimasukkan di dalam kesimpulan atau tidak, tapi saya kira kita minta supaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada penjelasan halaman 6 soal data dari tiap provinsi, di samping data prosentase yang diserahkan, kita minta juga data realnya. Jadi misalnya Bali ini yang sudah memenuhi itu 82%, masih 18% lagi belum. Nah, itu berapa angka real daripada data tersebut gitu. Sehingga ini bisa kita sampaikan kita ikut mendorong juga di masing-masing daerah pemilihan kami gitu. Jadi kita minta data angka realnya aja. Terima kasih. Saya kira jawaban tertulis ya mungkin, dan ini ada, tapi mana ini? Masuk ke mana ini? Poin 8. Poin 8, Komisi 10 DPR RI meminta Kemendikbud RI untuk menyampaikan jawaban tertulis terhadap pertanyaan dan
catatan anggota paling lambat tanggal, nah ini berapa ini? Silahkan, mungkin yang ini tadi beberapa hal yang tadi seperti data dan sebagainya dalam 2 pekan. Begitu ya, Bang Andreas, nanti silahkan. Tanggal 24 berarti ya. Berapa ini? 10 tanggal tambah 14, 24. Tambah 24 hari Ahad enggak? Enggak ya mestinya. Hari Rabu ya, silahkan. Gimana Pak Iwan mau? Ya mohon maaf Pak Ketua, tentang tenaga kependidikan itu sebenarnya dalam perencanaan kita. Cuman di tahun ini kan kita fokusnya masih ke guru dulu karena sangat besar sekali. Jadi itu dalam perencanaan kita, tapi di tahun berikutnya, di kesempatan berikutnya. Jadi nomor berapa tadi ya Pak? Nomor 5 ya. Oke. Nomor 5. Mendorong Kemendikbud untuk membuat komposisi tenaga kependidikan dalam seleksi P3K tahun 2021 mengingat urgensi dukungan tendik. Ini memang jatahnya dari Kemenpan RB bukan tahun ini. Bukan, jadi kami mesti perencanaan dulu sama kayak sebelumnya, kan ada stepnya. Untuk 2021 ini kita fokus dulu tetap di yang guru dulu Pak, karena memang berat sekali yang kita harus ini kan pengelolaannya. Jadi itu untuk kesempatan berikutnya di tahun berikutnya. Iya betul. Tidak bisa di 2021 kan ya? Nggak bisa Pak, kan harus ada stepnya dulu. Nanti itu bisa diajukannya untuk formasi berikutnya. Formasi berikutnya itu kan kita pengajuannya itu di Agustus 2021 ini, tapi untuk berikutnya. Mana anunya kalimatnya menjadi seperti apa supaya jadi untuk seleksinya itu pada tahun berikutnya itu betul itu Pak? Enggak, artinya Agustus dan bulan berikutnya itu seleksinya tetap utuh untuk P3K yang pendidik. Iya. Kan tadi ada 3 kali pendidikan. Iya, Bu. Lalu untuk tenaga kependidikan itu sudah di dalam perencanaan untuk tahun 2022 kah? Betul Bu, betul. Ada kepastian bahwa di situ akan ada perekrutan untuk tenaga kependidikan? Itu kan diskusi dulu dengan kementerian yang terkait. Belum berarti. Nah, Belum berarti ada. kan belum. Nah, Iya. ini yang kita khawatir justru. Mungkin catatannya yang harus dipertegas saja, Nah, Pak. itu bagaimana kalimatnya supaya ini gimana Mbak Esti? Supaya kita juga bisa mengevaluasi. Jadi menurut informasi dari Dirjen GTK bahwa formasi itu diberikan untuk guru untuk 2021, sedangkan untuk tenaga kependidikan belum 2021. Betul. Bukan 2021. Nah ini masih harus tahun ada berikutnya. proses diskusi dengan Kemenpan RB. Betul. Berarti kalimatnya seperti apa? Jadi saran aja Pak Ketua, Ya silakan. menurut jumlah komposisi guru dan untuk dan dipersiapkan untuk tenaga kependidikan honorer pada tahun 2020. Pendataan di tahun 2021 Iya, pendataan. dan untuk Pelaksanaan tahun 2022. Betul, Ya, betul. harus dipertegas. Oke, silakan kalimatnya diusulkan saja, Mbak Esti. Oke, silakan Bu. Usul Komisi 10 DPR RI mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk membuat komposisi tenaga kependidikan di tahun 2021 dalam persiapan seleksi PPPK pada tahun 2022. Jadi jangan tahun berikutnya Allah alam bisawab. Ya, jangan pakai tahun berikutnya. Nah, berikutnya itu 2025 Di tahun juga bisa. 2021 Pak Nurdin seleksinya seleksi jadi karena gini, sekarang udah 2021. posisinya kan karena mau dilaporkan di Agustus 2021 maka harus dibuat dari sekarang dong. Iya betul. Kan dalam seleksi PPPK 2022 mengingat urgensi dukungan PPPK-nya 2022 Tahun 2022 iya. ya, terima kasih. Mendorong Kemendikbud RI untuk membuat komposisi tenaga kependidikan di tahun 2021 dalam seleksi P3K tahun 2022. Bagaimana Pak Iwan? Ketua, boleh kita usul ada panselnas nggak di situ Pak? Jadi artinya kan dalam melakukan ini kan seleksi ASN ya Pak, berarti kan ada panselnas. Jadi artinya mendorong Kemendikbud untuk berkoordinasi dengan panselnas mungkin Pak ya.
mendorong Kemendikbud untuk berkoordinasi dengan Panselnas. Panselnas, betul Pak. Itu semuanya. Panselnas ASN. Panselnas ASN, ya. Silakan Bu. Jadi begini, kalau berkoordinasi dengan Panselnas adalah amanat dari pembuatan komposisinya. Kalau nggak ada komposisinya, koordinasi sama Panselnas buat apa? Yang paling penting itu harus yang di awalnya adalah memang ada niat baik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk sudah membuat komposisinya. Komposisi tenaga kependidikan dalam seleksi buat P3K 2022 versi Kemendikbud seperti apa, baru nanti berkoordinasi dengan Panselnas gitu. Desainnya yang didorong oleh Komisi 10 adalah desainnya, bahwa berkoordinasi itu adalah sebuah kewajiban sebagai tindak lanjut dari desainnya. Kalau kita nggak punya desainnya repot juga Pak. Jadi bahwa itu nanti adalah ikutannya, tetapi desainnya itu harus diselesaikan dulu di tahun ini gitu. Jangan sampai nanti kelewat. Kalau udah kelewat, makin yang dikhawatirkan Mbak Esti dan dikhawatirkan kita semua nanti akan terjadi gitu. Jadi bagian dari lobby bapak-bapak itu ke Kemenpan RB adalah hasil dari rapat di Komisi 10 gitu. Jadi ini bagian dari dorongan pegangannya, karena kan hasil dari kesimpulan rapat di komisi itu adalah satu keputusan yang mengikat pemerintah dan DPR. Berarti kan ini harusnya bisa dijadikan dasar untuk dibawa ke Menpan RB. Terima kasih pimpinan. Izin Ketua. Iya, Kami setuju Pak dengan jadinya seperti tertulis sekarang gitu juga ya? nggak apa-apa. Tapi satu hal, ini guru pendidikan agama dan olahraga udah nggak perlu disebut lagi kan? Karena udah masuk. Oh, udah masuk ya? Udah masuk tahun ini ya. Oke. Nah, jadi udah nggak. Guru pendidikan agama dan ini sudah masuk sehingga Betul. tidak perlu, dan ini tinggal tenaga pendidikan, dan ini sepihak memang Pak Iwan. Jadi ini sepihak kita, artinya DPR dengan kementerian. Nah, kemudian selanjutnya monggo artinya koordinasi dengan ini segala macam. Kita perjuangkan. Panselnas ya. Jadi Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbud RI untuk membuat komposisi tenaga kependidikan di tahun 2021 untuk seleksi P3K tahun 2022, mengingat urgensi dukungan kinerja Tendik dalam proses administrasi pada satuan pendidikan seperti input dan update data pokok pendidikan Dapodik. Saya kira itu contoh saja. Cukup ya? Oke. Ada yang lain? Cukup? Ya, silakan Pak Prof. Iya Prof. Dengar Prof. Iya, itu yang nomor 4, Komisi 10 mendorong Kemendikbud agar kebijakan afirmasi. Nah, kebijakan afirmasi ini yang saya ingin dirumuskan lebih tegas, karena banyak afirmasi tadi yang dilakukan oleh Pak Menteri. Salah satunya adalah afirmasi seleksi P3K guru honorer itu didasarkan pada lebih pada pengalaman, bukan tes kompetensinya. Ini gimana misalnya? Penjelasan tentang afirmasi Pak Fikri. Pak Fikri, Ini Pak Fikri. iya, ini kan nanti kan soalnya Agak berbeda begini. ini, karena ini kalau itu agak susah kita ya. Tetapi kalau afirmasi ini dihitung tadi yang kita usulkan 3 tahun misalnya ya, 10 tahun, 15 tahun mengajar, itu yang perlu dipertimbangkan. Tetapi kita harus menghormati undang-undang juga, melaksanakan undang-undang, tidak mungkin tidak ada seleksi. Apa iya Komisi 10 akan Pimpinan. Iya, Prof. Kita kemarin sudah diskusi panjang kemarin, afirmasi seleksi tetap dilaksanakan, tetapi seleksinya bukan dalam rangka menentukan lulus tidaknya. Jadi seleksinya dilaksanakan atas dasar kemampuan atau keahlian mapel yang dikuasai oleh guru yang bersangkutan. Baik Prof, saya kira begini. Ini saya potong dulu karena ada panjanya, biar nanti secara detail, ini umum saja kebijakan afirmasi. Nanti kita akan tawar-menawar juga seperti apa. Ini kan sudah ada progres, yaitu pakai
berapa tadi 10%, yang untuk disabilitas 15%, di atas 40 tahun dan seterusnya. Lebih detail lagi nanti di Panja saya kira kita ini Prof, karena ada pengalaman sebelumnya yang kompetensi itu kan PP 48 diubah menjadi PP 56, itu kan seputar itu juga. Meskipun berhenti itu ketika ada undang-undang ASN. Nah, ketika ada undang-undang ASN, maka bagaimana ini saya kira lebih ini lagi. Kemarin kan kita baru masukkan dari satu sesi beberapa narasumber itu. Masih ada 2 mazhab. Nah, kita mungkin menjembatani bagaimana 2 mazhab itu menjadi tidak mesti ini, belum detail dulu lah, kira betul, karena nanti ada Panja, biar Panjanya juga kerja. Betul, selesai semua karena ini. itu kan kalau dilihat dari ini penjelasan situ bahwa kebijakan afirmasi itu adalah bagian dari makro strateginya. Nanti dalam mikro teknisnya itu kan nanti usulan yang kita akan sampaikan dari melalui Panja tadi gitu. Iya. Kira cukup udah. Nah, Panja nanti akan mengkaji juga, soalnya biar kita tidak nabrak undang-undang, tetapi juga ini afirmasi jalan. Ya, afirmasi jalan. Begitu Prof, begitu ya. Pak, ini termasuk formasi per daerah itu besok di Panja saja ya, kan ada ini formasinya kan seperti Riau baru terisi 21%, itu kan tahu kalau dari sisi jumlahnya sudah tahu ya. Berarti nanti itu kita detailkan di Panja kemarin saja. gitu. Jadi untungnya ini saya kira kalau diselesaikan semuanya di sini, kasihan juga nanti sampai sore kita melanggar aturan pimpinan. Iya, Prof. Pak Fikri, saya setuju ini dirumuskan kebijakan afirmasi secara umum, tapi tetap saya mengharapkan menjadi catatan bahwa nanti afirmasi itu haruslah lebih menekankan bagi honorer ya, honorer terutama yang K35 plus itu, bahwa pengalaman jauh lebih dihargai daripada tes kompetensi dalam arti untuk penentuan kelulusan di pengalaman ini. Itu tetap menjadi catatan implisit walaupun tidak dieksplisitkan sekarang. Baik, Prof, saya kira begitu, dan nanti mohon tidak seluruhnya juga ke Panja karena ada poin 8 itu minta dijawab secara tertulis. Mungkin Pak Iwan nanti memberikan agak panjang, nggak apa-apa jawaban terhadap pertanyaan dan catatan anggota. Tadi kan ada data yang diminta oleh Pak Andreas juga, ini Prof Zainuddin juga. Ini nanti mungkin skala yang masih memungkinkan seperti apa, sungguh pun nanti kita akan sisir juga dengan Panja. Tapi membantu Panja juga, kali yang memungkinkan sekarang seperti apa, dan nanti karena masukan-masukan dari pakar juga, saya kira pakar hukum, nanti kita konfirmasi juga dengan Kemenpan RB, ada apa juga, Kemenkiu juga tetap akan dihadirkan di Panja itu. Kita nggak bisa menentukan sendiri. Begitu Prof ya, itu saya kira ada lagi cukup ya, karena saya sudah melewati 5 menit. Mohon maaf dan terima kasih atas semuanya, dan mohon sepatah 2 patah kata atau tidak patah-patah dari Menteri untuk kata tutup. Oh, sudah cukup. Sudah cukup. Oh ya, silakan Pak Andreas. Ini Mbak Esti enggak dari Gunung Kidul enggak? Nah, ini khusus ini karena nanti diupload juga NTT ya. Ini masih live streaming, jadi kita sedang menyaksikan Mas Menteri Pendidikan Kebudayaan menerima berkas dari Pak Andreas Hugo Pariera dari fraksi PD Perjuangan menyampaikan usulan untuk penegrian universitas swasta ya. Begitu. Dan Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatiannya dan atas kesabarannya, dan dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, maka rapat kerja hari ini dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Udah kan,
Mari nih. Sana. Kasih pakai kamera. Sama-sama pakai saya nggak turun. Mau foto siapa? Oh iya, fotonya dong. Foto ini, Bu. Repot kayak ini.